Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Tiara Syahdila dari kelas ESP20. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teori kinetik gas, khususnya pada bagian sifat gas ideal dan hukum-hukum gas ideal. Oke, yang pertama kita akan membahas sifat-sifat gas ideal. Nah, sifat-sifat ini merupakan ciri atau syarat yang harus dipenuhi agar hukum-hukum dan persamaan gas ideal dapat berlaku. Apa saja sih sifat-sifat itu? Yang pertama, gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang berupa atom-atom atau molekul-molekul dalam jumlah yang sangat besar dan ukuran yang sangat kecil. Nah, yang kedua, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah yang sembarang atau acak, merata pada seluruh ruangan dalam bagian wadah. Yang ketiga, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Yang keempat, setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Yang kelima, gaya tarik-menarik antara partikel diabaikan. Maka, apabila suatu gas memenuhi sifat-sifat ini, dapat dikatakan bahwa gas tersebut adalah gas ideal. Selanjutnya, kita masuk kepada hukum-hukum gas ideal. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Dirumuskan menjadi P1V1 sama dengan P2V2, di mana P dan V di sini merupakan tekanan dan volume, sehingga P1V1 merupakan tekanan awal dikali volume awal sama dengan P2V2, yaitu tekanan akhir dikali volume akhir. Hukum yang kedua yaitu hukum Charles. Hukum Charles menyatakan pada tekanan tetap, volume gas akan sebanding dengan suhunya. Dirumuskan sebagai V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V dan T di sini adalah volume dan suhu. Satu menyatakan awal dan dua menyatakan akhir. Dan yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan pada volume tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Dirumuskan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P dan T ini adalah tekanan dan suhu. Kalau satu awal, kalau dua adalah akhir. Nah, kalau kita lihat di antara ketiga hukum ini, pada intinya membahas hanya tiga hal, yaitu P, V, dan T, tekanan, volume, dan suhu. Sehingga antara ketiga hukum ini dapat disederhanakan atau disatukan menjadi hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2, di mana P1V1 dan T1 ini merupakan tekanan, volume, dan suhu awal. P2V2 dan T2 adalah tekanan, volume, dan suhu akhir. Perlu diketahui bahwa tekanan dan volume di sini satuannya tidak harus dalam SI atau satuan internasional, asalkan konsisten. Jadi, misalkan kalau pada P1 satuannya kita pakai ATM, nggak apa-apa, maka dia nggak harus SI atau Pascal, dengan catatan konsisten, di mana P2-nya juga harus dalam satuan ATM. Begitu juga dengan V atau volume, nggak harus dalam satuan meter kubik. Misalkan V1-nya kita pakai cm kubik, maka V2-nya juga harus memakai satuan cm kubik. Tapi khusus untuk suhu, satuan yang digunakan harus dalam Kelvin, tidak boleh memakai Celsius, Fahrenheit, maupun Reaumur. Sehingga kalau nantinya kita temui satuan suhunya bukan dalam satuan Kelvin, maka kita akan harus mengkonversikannya ke dalam satuan Kelvin. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membahas salah satu contoh soal dari persamaan gas ideal, di mana soalnya adalah gas ideal memiliki volume 100 cm3 saat suhunya 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika suhunya naik menjadi 87 derajat Celcius dan tekanan dinaikkan menjadi 2 atm, berapa volume gas sekarang? Maka untuk menjawab soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui, yaitu yang pertama volume awalnya atau V1 sama dengan 100 cm3, suhu
suhu awalnya yaitu 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Tekanan awalnya yaitu 1 atm, suhu akhir atau T2-nya yaitu 87 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 360 Kelvin. Dan tekanan kedua atau P2-nya yaitu 2 atm. Dan yang ditanya dari soal ini adalah volume akhir atau V2-nya. Jadi untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan persamaan Boyle-Gay-Lussac tadi, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kita masukkan nilainya yaitu 1 dikali 100 per 300 sama dengan 2 dikali V2 per 360. Maka dari sini kita dapat hasil V2 atau volume akhirnya yaitu 60 cm3. Maka dapat kita simpulkan bahwa volume akhirnya adalah 60 cm3. Oke, demikian pembahasan tentang sifat gas ideal dan persamaan gas ideal. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa.